di kantor pusat nggak ada kan? Kantor pusat perlu diceritain nggak sih itu? Boleh lah ya. Jadi gini, kalau di kantor pusat dulu kita punya satu band, studio di gedung lama, gedung yang sekarang nih, gedung yang depan itu ada satu studio di bawah basement. Nah itu penggunaannya boleh siapa aja gitu. Nah ada satu hari itu aku kan punya grup juga nih, jadi di masing-masing divisi itu punya grup gitu. Nah itu udah plotnya udah setiap hari divisi ini. Nah pas bagian aku tuh karena after office kita ngeband gitu ya, udah ngeband. Masuklah ke lantai basement. Lantai basement waktu itu mau menjelang maghrib ceritanya. Nyanyi 2-3 lagu, tiba-tiba personilnya tuh mau sholat maghrib. Dri, lu stay di sini dulu ya katanya. Gantian sholatnya. Oh ya udah, gue ditinggalin sendiri pada saat itu di studio. Jagain lah. Jadi antara posisi si studio itu, ini lift. Jadi jarak antara tangga ke sini sama tangga ke sini tuh jauh, Mas. Jadi posisinya ada di tengah-tengah, tangga ke sini sama tangga ke sini. Nah, posisinya kalau tangga ke sini itu keluar lewat belakang, kalau tangga ke sini pintu ke lobi depan. Nah, kondisinya di sini kan tempat gudang-gudang barang bekas. Ya. Yang dulu sebelum dipindah itu Gillette. Tapi Gillette itu kosong karena sering banjir kan dan itu terendam. Akhirnya pindahlah ke Kenari si Gillette itu. Nah, Gillette ini kosong, awalnya perpus. Nah, ketika ditinggalin dari studio itu, gue bilang, kok lama banget ya ini ya? Gue bilang, sholat lama banget gitu. Dari jam 18 sampai ke 18.30. Akhirnya, aku keluar dari studio itu. Itu tuh milih antara mau ke naik lift apa naik tangga ya gitu. Aku buka pintu studio, pas ngelihat ke kanan itu ke kanan yang perpus ya, yang sini ya, ke kanan yang perpus. Itu ada perempuan, nenek-nenek pakai baju baju kebaya zaman dulu, ininya masih disanggul, terus pakai sarung samping yang di ini. Itu dia nggak jalan, Kak. Jadi posisinya ketika aku keluar dari studio mau melangkah ke sini, si nenek-nenek itu ada di sini dan ini tuh cepat di tangga ujungnya. Di tangga ujung tuh gini nih, tek nyamperin. Ngejar. Nyamperin ke sini tek gitu. Mas Hendrinya? Aku di sini. Nah, itu tuh antara gue lari ke sini jauh, nyari masuk ke lift. Pasti kan lift itu kan nggak mungkin langsung membuka kan karena posisinya tuh udah di lantai 4 dulu gitu. Itu gue sampai lari ke sini, naik ke atas, itu si itunya ngejar. Aduh. Dan itu tuh ada di CCTV. Aduh. Maksudnya si itu nenek-neneknya itunya sampai masuk CCTV. Security. Awalnya si security itu bilang, kok Mas Andri lari kenapa ya gitu. Akhirnya aku langsung lari ke security, gue bilang gue diuber nenek-nenek gitu, coba lihat CCTV lah, benar di sini neneknya itu dari perpus keluar dari kaca langsung nembus, langsung itu gini nih, dek gitu. Bukan begini ya, bukan ngelayang gini ya. Dek. Wih, itu di yang di kantor pusat yang yang tempat latihan kita. Bukan tempat latihan yang lama. Keramat kan? Yang Keramat. Oh. Yang kalau kalian ke Gade Tower itu kan depannya ada gedung tuh. Oh iya. Nah, itu ada basementnya di situ. Nah, itu tempat latihan kita dulu di situ. Gedungnya memang sebelum dipindah. Yang gedung kebakaran dulu. Oh, iya. Nah, gedung kebakaran dulu. Ya, di situ. Itu di basement. Nah, itu dari situ nggak mau latihan lagi. Tuh. Ada sejarahnya. Masih trauma pada saat itu karena sendirian kan. Terus akhirnya teman-teman nyari kemana. Gua nggak latihan lagi deh, gini diceritain. Bubar. Bubar jalan. Terus kalau di lantai 4 itu waktu dulu ini masih di situ. Masih di situ tapi di lantai 4 di Sekper. Jadi dulu tuh antara Sekper sama budaya kerja itu kan terhalang sama kaca kan, Saya dibuka tuh si kaca. Aku waktu itu tuh masih lembur tuh jam sekitar 7:30 gitu. Masih di dalam kaca, jadi kita mau masuk ruangan tuh ada buka pintu dulu kaca itu kan, Nah, pas aku mau masuk ke dalam, maghrib juga itu, pas mau masuk ke dalam pintu Sekper, tiba-tiba di belakang tuh ada yang lewat, tapi sosoknya tuh bukan Pak Widi dulu tuh. Di BK tuh siapa ya dulu? Pak Maman BK. Terus aku bilang, Pak Maman belum pulang, tapi nggak jawab.
nggak jawab. Terus akhirnya Pak Maman kok diem aja gitu. Ya udah, aku tutup pintu, orangnya udah nggak ada. Padahal pintu dari jarak aku ke pintu BK itu jauh banget. Saya ini aku nanya sama Pak Maman, telepon kan, Pak Maman masih di kantor? Enggak kok, saya cuti. Jadi ternyata dulu tuh ketika posisinya pasang kaca itu, kacanya pecah dan ada yang Meninggal, Pak. Di situ. Di mana di kantor pusat itu, di lantai 4 itu. Pas pasang kaca itu ya. Jadi kaca itu tuh menelan korban ternyata gitu. Kalau di Pegadaian banyak. Banyak di kami. Kanwil 8. Apa yang mana? Kalau Diklat juga katanya nggak? ya, Tempat diklat. dulu tuh tempat diklat. Yang mana? Infonya, Surabaya? aku nggak tahu sih ya sejarah Yang track ini. record ke belakangnya tuh. Surabaya. Bukan, yang di Malang. Yang di Malang kayak di Malang. Yang di Malang itu memang banyak yang kejadian. Kejadian. Karena Malang itu rumahnya bangunannya masih menggunakan. Masih heritage ya. Iya. Hehehe. Ya, Anjay. anjay. Yang paling penakut padahal dia ini. Lagi masuk di tengah juga. Nah udah gitu sih kalau di Kanwil 8 waktu itu aku di Kanwil 8 itu Bahasa di Indonesia. bisnis Lanjut di ya. bisnis Ini apa kan di 8 Jakarta. Jakarta dua. Jakarta 1 Dia bilang lagi Yang masuk di suruh. Senin. Oh. Jadi lantai 4 tuh dibikin ballroom kan. Wah, ini lantai 4 dibikin ballroom. Awalnya itu kan tempat diklat tuh. Ya udah, nah di situ ada karaokean kan, plus karaokean di si ballroom ini. Ya udah, Kirain after office jam Hah? terus pijit. Nah udah gitu di lantai 4 itu dibikin ballroom, ada karaokeannya. Kita after office jam 5 tuh kita karaokean. Nah aku nggak pernah tahu kalau record di situ tuh pernah ada yang meninggal yang pas diklat. Dulu zaman diklat tuh pernah ada yang meninggal bunuh diri. Aduh, gitu. Stres kayaknya itu. Bunuh diri atau Dia gimana? stres gara-gara Pokoknya, diamond di collector. tempat diklatnya itu. Nah udah tuh beres kita karaokean. Awal-awalnya nggak kenapa-napa. Terus tiba-tiba setiap maghrib itu selalu ketika kita lagi masih nyanyi, mungkin entah ngingetin sholat atau apa ya gitu, pintu yang ngebuka tuh dilempar sama dia. Boom. Wah, Banting. itu apaan gitu kan ngeliat. Terus udah tuh 2 kali terus akhirnya diingetin sama security-nya, Mas Andri di stop dulu aja, makanya nyuruh pulang gitu. Ya udah gitu, itu masih barengan kan sama teman-teman bisnis nyanyi di situ. Udah tuh beres, ternyata di CCTV itu kelihatan. Jadi ketika kita turun ke bawah, si perempuan itu tuh turun dari tangga 4 ke 3 ke 2, muter. dari 2 balik lagi ke 3 ke 4. Itu kelihatan di CCTV. Ini enggak apa-apa sih. Sosok perempuan. Tapi keluarga dia kan enggak apa-apa. Gitu. Nggak sejauh itu sih tapi konten. Sampai pada di keluarga sih. Bang. Di lantai Cuma 4 kami maksudnya- 8 itu. Tadi di tangga itu. Hah? Ya. Ya, sedangkan di emergency tangga emergensi mati lampu Panik. Dia Banyak paling banget penakut. di itu tuh di Di Kanwil juga kita kan banyak. aku belum pernah ke Manado. Oh, Kanwil Manado itu liftnya itu baru bisa berjalan normal itu setelah 5 tahun. Waktu Karena ada- pertama ini ada Iya, yang Bang. Kayak ikan cerita deh. mati tiba-tiba terus nyala, terus ada yang bunyi-bunyi Iya, lagi. iya, Di iya. situ ada sosok perempuan katanya. Itu iya. kemarin Yang terkenal yang itu. pulang-pulang, ya no marjo pulang. Ayo pulang. Iya, Tapi ngingetin nggak mau pulang. DP. Lembur dia terus. Mm. Jago kok kan tuh. Lembur juga. Yang paling dia. Area Manado 1 di Megamas, bunyi-bunyi pintu malam-malam. itu lo tuh kita ada singgah ada mau lari kan yang setiap hari malam-malam mau lari kan mau singgah mandi itu di situ mau security bilang mandi itu di atas. Lo gila merinding sekali masuk pada toilet kok begini. Waktu kita tugas di Cilen itu mesti Gila, gara-gara tunggu cubit kan biji. Jakarta jam 6 mereka balik pulang kan. Berarti Manado udah jam 7. aku merinding sekali. Jadi harus Ada satu noni Belanda di tempat. Dapat oh, iya. Nah, Ada satu noni Belanda itu sosoknya emang bener-bener dia Lengkap. suka duduk di apa barang jaminan motor. Jadi setiap sore tuh selalu di situ. batu gitu. bus gimana? Selalu berdiri di situ. Itu pakai noni Belanda, bener-bener pakai topi putih, Emang bajunya kostumnya ya? baju yang renda-renda gitu, Ah. gitu.
nggak ngeganggu sih, cuman ya memang selalu nampakin aja untuk orang-orang tertentu gitu. Untuk orang yang mau lihat kan kaget. Iya, gitu. Itu Morgan. Nah, beda lagi sama yang di Kluis. Di Kluis ini jadi cabang Bogor tuh ada Kluis emas sama Kluis barang elektronik kan. Oh, Nah, iya. waktu itu tuh Dri lelang, ya oke. Ada sisa 1 handphone yang mau dibeli sama Pinca cabang lain. Dri gua nitip ya, ini gua bayarin, nanti barangnya gua ambil gua ke rumah lu gua ambil gitu. Ya, kalau malam suro yang apa? Yang orang-orang Jogja itu kalau ke Ratu Pantai Selatan mereka bawa keris, Bawa keris, bawa cuci- kadang-kadang ini cuci ya, mustika, semua. kepala kerbau yang kayak gitu-gitu itu ritual kayak gitu. Bawa Kayak keris. gitu. Sampai sana. Jadi ada lagi kalau misalnya di online kong Bawa keris buat cincin Bawa kawin Chris. hilang. sih Mas. Di Bawa pantai keris. selatan. Kiris. Krista nggak itu Krista. Beda. Aduh, tadi bunga-bunga. Karena kalau di Suasana Subang kalau di Lumba Jogja bagus. itu kan masih heritage ya. Di sana tuh ada namanya Istana Batu Tulis. Istana Batu Tulis itu dulu yang Amerika pengen ngebongkar karena di situ terdeteksi katanya banyak emas peninggalan Di Siliwangi. Gitu. Amerika sempat mau ini juga. Nah, ada satu kuncennya itu orang berenang siang itu sekali gade tuh 250 juta. Emas. Bentuknya tahu nggak kayak gimana? Tahu nggak lo? Pacul. Emas itu bentuknya pacul. Pacul. Yang ininya. Iya nggak nih? Enggak semuanya satu Sampai batangnya? Sampai batangnya. Andong. 50 juta. Kayaknya ada Sama sesuatu itu. serangka keris. yang Kalau serangka keris berubah. mungkin orang biasa ya serangka keris Kalau gitu. sulit Ya dipegang, tutupnya itu. Berat sekali dia. Andong bentuk andong. Delman Delman. itu emas. Dan itu selalu ditutupin pakai merah. Sorry Oh, buat iya. gade. Mas Andri mau gade. Itu juga kan yang jadi dasarnya pegadaian pakai gosoknya nggak apa-apa digosok ya. Jadi kantong kan. biasanya kalau naksir kan ini barangnya digosokin ke batu. Ini nggak batunya yang digosokin. kebalik malah. Kalau bisa. Itu juga kan Mas yang katanya kantong bijinya pegadaian kenapa benangnya merah kan? Nah itu Oh iya ada deh semua. Iya. ada ininya. Oh, Ada kantong biji itu. sebab iya. Ada Kenapa? ada itunya untuk menjaga. Itu menjaga yang Itu kayak nggak gitu. salah satu mustika. Nah iya. Stiker ratu. Kalau ada di Baju raja. kan di Sama mana ada mau di yang situ. kuning itu semua Masih udah micin emas. dulu, Bang. Iya. Yang bisa buka itu cuma jaga satu Kluis. nenek. Kalau micin di yang punya Unsrat kunci itu udah turun temurun. pengaruh Terus orang. kalau orang yang mau datang Dia kalau jaga Pak dia ini pun jaga punya, hilang satu barang. niat buruk, dia nggak bisa. Kluis yang bisa. siapa tuh? Di situ tuh. Oh, di mana ada sebelah ruangan kicap. gitu ya. Kapolres. Di ruang Iya. Pasar masakan. apa? Pasar Nggak apa? bisa. Pasar. Masa itu Nggak ruangan? bisa buka, udah dibuka. Baru mau dapat. Sama si neneknya bilang, oh Itu barang. mohon maaf belum bisa. Ngerti. Sama dengan yang Pajen Ini di pas Sarapung. waktu saya kesana, bisa Jadi dibuka. yang DP cerita, Oh, bisa? yang Oh, Tapi Sarapung gantian ini saya keluar, yang satu ibu-ibu masuk dah Nggak bisa. Ibu-ibu. Beda Dia- ini kali ya. Iya. Bagade Dia dah. disimpan tuh Kon pakai kain putih, ini terus dipakai Bagade kok meninggal kayak kan? besi, Meninggal. besi. Kok abis itu DP anak yang mau datang Disimpan ambil dalam lemari. mau tembus. Lemarinya itu yang memang Pas sudah so ada bawa pertama KTP ini. lo dengan surat kuasa sama gitu. Hmm. Pas dorong cari enggak dapat. Jadi kayak Nggak dapat. dari Tanya Pak warning Milky, Milky Orang-orang tertentu bohong. yang bisa buka gitu ya. Enggak dapat. Dia pakai Kami kita pedang sudah kali itu sampai 3 kali. yang kayak Orang cari, lantaran takut so jadi so hilang tuh ini ceritanya. Ih, Karena banyak yang orang takut bicara kono so soalnya. balik. Iya, pasti. Ih, nggak dapat. Orang takut bukan karena apa, barang hilang ini misalnya. kalau harus didoain. Kok nggak tahu akhirnya Harusnya kayak kan, gitu. keluar Ya, barang. Itu kasih tidak jadi tuh. barang ini mas, tidak jadi Punya barang kasih tuh, kan. pusaka gitu Nggak yang bisa. dibongkar. Dorong baku tanya Diambil lo katanya juga tuh nggak bisa. ibu Nggak yang mau, mau nggak batu bisa dan DP buka. anak kok itu. Oh. Dia Bener, jadi sempat kok meninggal dikeluarin dari ini maksudnya rumah kan aja Pak waktu ternyata ada rumah buku aja. salah. Si nenek ini Salah. yang Jadi karena mau tetap rumah dong suka mau ambil toh, bumi. kan meninggal. Si nenek ini yang Jadi kayaknya kata minta maaf, kayak suka mau minta maaf dan si kata nenek begitu. harus ngambil Kak barang Milky itu. kata bilang Oh. gini, Bu, Dibawa. minta izin ini semua apa jadi Sampai buku-buku nggak bisa bayi dibawa. jo atau Sampai apa sekarang sebentar baca cerita orang. Dan itu temurun-temurun. Ini buku-buku bayi jo jadi supaya semua Itu di kasih pulang Pak anak cabang begitu. cabang dekat perbatasan Bilang begitu pas mencari itu ditampen turun dia cari akang langsung dapat. Iya, begitu bici Begitu, cerita begitu. itu. Begitu. Bici sudah ada, so hilang lagi barang saya. Nah, ada sapu, biasa sapu, bici sapu di ruangan, bersih-bersih, dibersihin di kuisnya. Iya. Setelah dibersihin dia cari ulang, dapat barangnya. Ada ya? Iya selalu gitu. Kayak diumpetin. Kita pernah begitu. Iya. Asli. Gimana? Bingkan poli di Paniki. Pemeriksaan kau sampai jam 8 malam tunggu aku cari barang. Kita udah bongkar tuh gudang semua. Memang tidak ada yang tak lewat.
Nah ada tak lewat. Teliti. Semua memang baca Berapa satu kali sama. cek? 3 kali lari soto kita dengkap pingkan dah cari dan itu barang cincin. Karena pemeriksaan itu tekor satu barang tuh tidak ada sampai jam 8. Jadi telepon pemeriksa, Pak, satu barang belum ada, nanti mau coba cari besok. Ini besok so menyerah, pemeriksa datang pagi-pagi. Ini kan yang kalian cari. Ih, ada. Muncul. Dia selalu Ih, gitu. dapat di mana, Pak? Itu di Berangkas itu. Hah? Gitu kan luar gila tuh kita. Iya, banyak begitu barang-barang yang ini Iya. biasanya. Panas ya soalnya kalau emas tuh. Kadang ada barang-barang yang turunan. Turunan itu yang memang harusnya jangan digadi atau Jangan sampai lelang. Kan? Dari orang tua diturunkan ini. Biasanya itu kalau kayak kita di Manado kan udah banyak, kalau kayak Baduy kan Iya. ada yang dari cincin atau apa ya kayak gitu. Jadi nggak bisa digadi harusnya. Iya. Kadang bisa hilang barangnya. Iya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Balik lagi ke rumah yang punya. Iya, bisa jadi gitu. Minta izin. Makanya kan kadang ditanya ini batu apa? Kalau cuma batu biasa ya, kalau safir ini kan lebih ini kan. Cuman kan kalau yang di dari luar itu ada yang batu bacaan, batu apa yang Ya, batu aki yang memang sudah ada Ininya ya ada ilmunya. sudah dimasukin lah intinya. Kayak udah diisi gitu. Kelihatan Ini dari sama belakang orang. sih sebenarnya. Di belakang sini Iya. ada. Takutnya lagi kalau apa ya, sistemnya di dalam cincin ada kan yang kadang kosong. Jadi cincin bulat tapi dia kosong di dalam. Kopong, Biasa kopong kan. Biasa itu ada yang biasa kalau dulu di sana ada yang bikin ada catatan-catatan Iya. dimasukin ke situ. Kayak apa ya? Doa-doa. Kayak wasiat. Doa ada apalah begitu. Gitu. Ada kadang ada rambut, Iya. ada apa Dimasukin. masukin. Kayak ring gitu loh, ring dalamnya kosong gitu udah dimasukin. Cincin kopong. Iya. Ada di Aku baru tahu kayak gitu tuh pas ini sih pas ada satu nasabah kok gade gelang keroncong. Gelang keroncong itu kan dia banyak ya, Banyak. gelang keroncong gitu. 6. Satu keroncong itu bisa beda-beda sih beratnya. Gitu, satu dulu 11 gram, satu keroncong lagi 15. Kok bisa beda-beda ya? Itu ketahuan pas gua hancurin. Cuk, dalamnya tuh apa coba? Apa kan? Kabel. Jadi untuk bisa ngeberatin si itu tuh dia emas palsu dilebur Oh, iya, lagi karena emas palsu. karena itu. Jadi banyak. ada juga yang isinya kayak wasiat terus rambut yang gitu. Tapi itu untuk kayak supaya jadi wibawa yang kayak gitu-gitu sih Iya. jatuhnya. Susuknya. Kayak lebih ke itu. Jadi Dia kayak- nggak mau tanam di badan tapi dia tanamnya dipegang. Barang, alat. Kalau yang itu banyak kok. Yang mana sudah banyak temuan apalagi di Manado emas palsu yang Oh iya. sat- Tungsten itu pernah. yang belah di dalam harus ada sekitar berapa senti. Ah. Berapa mili di dalamnya ternyata isinya Iya. lain kan. Cuma lapisan luarnya. Namanya hitungannya wolfram. Wolfram. Kalau sekarang sudah pakai wolfram karena kalau untuk isian Spektrum. lain lebih gampang ketahuan. Hmm. Kalau wolfram agak susah. Iya, susah. Wolfram tuh makanya sekarang kita pakai X-ray yang di kanil, tiap satu kanil satu yang Jawa Katomi Jawa itu di tas. Harga 200 juta itu. 400 juta. Berhubung ini cerita udah menuju ke fraud, mari kita kembali ke horor. Ada lagi kah? Banyak. Itu di luar ini ya, di luar Pegadaian. Jadi kalau dulu aku kan kuliah di kehutanan. Jadi kehutanan itu tuh posisinya dalam 1 bulan itu bisa 4 kali naik gunung kan. Kemana Itu hobi. Suka. Oh, Memang anak kehutanan. sama. Dulu anak kehutanan 4 tahun. Saya anak hutan. Tadi ya anak hutan. Ini orang hutan. Jadi kalau di Bogor itu ada Gunung Salak. Gunung Salak itu tuh nggak boleh kita tuh yang kayak ngelawan alam ya. Semuanya juga mungkin nggak boleh ngelawan alam. Tapi kalau untuk kayak satu ini tuh kayak beda gitu. Kayak Sukhoi. Sukhoi kan jatuh di situ. Tahu nggak yang pesawat Sukhoi yang dari Jerman yang digadang-gadang, wah bakal nembus segala macam gini kan. Tiba-tiba pecah di sana kan. Nabrak Jatuh di Gunung Salak. di bukitnya segitu Masih ada sampai di bukit, sekarang masih, puing-puingnya. masih ada. Nah, pas kejadian itu tuh aku jadi relawan ceritanya. Aku jadi relawan. Diajakin temen kan polisi, itu jadi relawan yuk ayo gitu. Jadi pas datang ke sana dikasih satu pos untuk tidur.
dikasih satu pos untuk tidur. Nanti tidur di sini ya. Tahu nggak pakai yang apa sih namanya? Hamok, nggak pakai hamok. Pak tidur pakai hamok nggak apa-apa. Boleh pakai ini nggak apa namanya sleeping bag, gue bilang. Bawa aja kalau ada, ya udah bawa sleeping bag. Nah, ini karena bisa ngelihat nih ya, dan itu pas malam pas tempat eksekusi tempatnya jatuh itu memang sih percikan kayak daging, iya masih ada. Usus baju itu ada sampai kuping ada di situ berserakan gitu ada. Ini pas kejadian ya mas jadi. Iya pas kejadian. Jadi posisinya tuh ada yang sebelah kakinya saya tuh cuma dengan ceritanya ada yang aja cuman begini. dari Menyaksikan di langsung di dahan pohon yang kayak gitu-gitu ada. Jadi memang semuanya tidak ada yang berbentuk, maksudnya tidak ada bentuk utuh gitu. Jadi Nggak kita serpihan. sisirin semuanya, kasih polisi nanti dideteksi secara darah segala DNA segala DNA-nya. Nah udah selesai. Malamnya kita kan masih nginep di situ. Itu posisinya ya, ketika tidur tuh ya, tolong. Itu tuh udah kayak yang ini suara dari mana? Cewek kan? Nah, ini ya. Itu pas saking terganggunya nih keluar dari si sleeping bag ceritanya. Gua keganggu banget sama suara gitu. Gua buka sleeping bag, tahu nggak? Cewek-cewek berdiri di pos di luar pos pakai baju pramugari tapi ini ada darah-darah. Udah nggak ada yang gitu. Dan itu gua ngeliat langsung. Pramugari di kan posnya tuh nggak ada ininya kan, jadi dia cuma setengah tembok gitu kan. Nah dia tuh berdiri di belakang tembok. Disukui. Tolong kak, tolong. Ada video dong itu sebelum berangkat. Dan itu tuh bener-bener ngeliat banget, no. Tes terbang kok itu cuma tuh. Iya, bener-bener ngeliat banget sosoknya yang pakai baju pramugari, ininya sobek-sobek, ininya udah sebelah segala macem, udah hancur dalam kondisi seperti itu. Habis itu dia Dan itu hilang program. sendiri. Sampai subuh tuh azan dia nggak ada, Oh, pas azan. azan subuh dia berhenti. Cuman kan kondisinya kalau di Muslim itu katanya itu tuh ada jin yang menyerupai si sosok yang meninggal itu gitu. Kesempatan. Tapi kan mau jin mau apapun juga kita ngelihat sosoknya ya baju pramugari gimana sih? Ketika siang kita mengeksekusi si mayatnya, persepian badannya gitu tiba-tiba ngelihat sosok yang tanpa utuh walaupun tidak utuh tapi kan ngelihat sosoknya gitu. Kalau begitu mereka langsung takut atau langsung Udah. langsung tanam harga terus. Enggak, pas ngelihat astagfirullahaladzim udah Mentalnya udah kebentuk. udah Karena kebentuk kecil karena kan? udah Dari gue kecil tutup, udah lihat. udah gue tutup terus hilang tuh. Kalau Liano mati kayaknya itu. Mati di tempat kayaknya. Kalau yang di UPC Batoran yang Tondano kan itu yang pasti dong sudah tahu semua di situ. Ada UPC RO Tondano? Iyo yang di RO baru dia bilang. RO baru. Baru masuk tuh tahun lalu. Ibu Christine B dia baru masuk, terus baru pertama kali kan penempatannya di Cabang Tomohon toh. Terus terakhir sebelum dia dapat ki, dia ke Tondano, dia suka Tondano. Apa kick atau ki? So ndak kerja lagi. Pecat. Dapat pecat nang dia. Sebelum dia dapat pecat dia dapat suruh di Tondano tuh temani ibu guan. Cewek dia. Cewek. Ibu Christine P kumat P apa? Kon dia pi Tondano kok memang angker sekali, paling angker soal Tondano dah. Kon dia pi Tondano dia pi di belakang dia sendiri kan ruangan tempat ruangan Tondano kan sampai di belakang tuh ada tanpa makan di belakang tanpa makan pe sebelah lagi toilet yang apa situ yang tangga tuh naik ke atas dan tangga ini ada berapa tangga sih. Pas DP masuk di belakang tanpa makan situ kumbaku harga memang bapak dari atas untuk apa ini dorang AO dan yang Pak Nov dorang Dunda harga dia kiper Cuma dia sendiri begini. dia sendiri baku harga dengan tuh setang dan tuh ternyata yang punya tanpa itu yang siapa dia DP anak yang mati situ meninggal situ DP anak yang apa ada 2 orang dan meninggal situ makanya dia baku harga pun dia balik di cabang dia susah dia dia baru cerita orang ada minum air loh dia baru cerita kalau dia kata di sana ada baku harga yang tuh cewek yang pun dia jahat sekali tuh cewek pemuka jahat sekali memang dia
Memang dia kayak dendam sekali dan aduh dia langsung bayangkan dan naik panas tuh RO sampai di cabang naik panas dia memang aduh demam memang kurang dari ini tuh bahaya dengan di cabang lagi satu di cabang security kebanyakan ini mereka kata sudah melayang-layang di belakang dan di tempat-tempat parkir di belakang Mas Andri bisa titelnya. dia ngerti Mas Andri ngerti di belakang langsung melayang-layang semua bunyi-bunyi tuh apa karena kayak apa di belakang itu kan kubur tuh. Hah? Iyo di Bekas kubur. masih kubur yang di apa dang? Oh, di Di rumah dinas itu. itu kan Cer? Rumah dinas kubur tuh di Tomohon cabang Di rumah dinas bekas dam. bekas kubur itu masih kubur di belakang Oh, maksudnya DP belakang kubur. Di luar ada kantor. ini masih di dalam kan kantor terus dari belakang rumah dinas loh rumah dinas ada dua situ 2 atau 3 satu Pak Ahmad dan non ada ini tempatnya yang paling kamari di 2 itu so kosong memang kosong dan rusak memang ini pun DP sebelah yang kubur Oh, di dalam ada masih di alam punya terbang-terbang DP apa gitu DP setan-setan situ dia dapat takut Tapi alamat bukan setan sih mimpi. iya Mimpi cuma. Waktu masih kecil di bawah mama terus. Diajak mama ke Gorontalo. Dulu mama kecil sebesar. teman mama itu mama Pitamang. Maksudnya apa cuy? Saya mau paksa. Mama Pitamang. Iya, bintang Ya bisa di konten lah Pak. Mama Pitamang ke rumah. Pekarangan luas kuburan. Masuk situ baru dapat di rumah. Memang di dalam kompleks rumah itu kubur semua. Ya. Kita tuh mungkin udah bermain sore sudah dulu jauh, suka kubur dan bermain di situ. Sana udah merokok. Sampai di malam mau tidur, kan tidur situ menginap tuh sama Pitamang. DP mimpi kita ingat sekali sampai sekarang. Itu mimpi ada pohon mangga besar, kok gemuruh. Kilat anjay kilat guntur hujan dengan angin Guntur. jadi itu buah mangga begini kan buah mangga kan terbang kan kita dari rumah itu dah haga begitu mangga haga zoom sampai dapat betul-betul lah orang kata-katakan gantung diri semua buah itu ternyata orang yang tekan Oh ya. kita buka mata suar semua suar semua sudah harus kita bisa suara demam